Pesona jam vintage atau klasik memang sangat menggoda. Tampilan yang mana mungkin akan membuat kita bernostalgia akan kenangan di masa lalu. Desain jam vintage juga cenderung tidak lekang dimakan waktu. Gak mengherankan, jam vintage sampai sekarang masih sering diburu. Namun, mungkin masih ada yang belum tahu bahwa banyak hal-hal yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum kita mulai membeli atau mengoleksi jam vintage. Bahasan kali ini adalah perihal dasar terkait jam mechanical vintage yang wajib diketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di videoku kali ini dan masih bersama aku Reza. Seperti yang udah tersebut tadi, kali ini aku akan ngebahas tentang jam vintage atau jam klasik serta hal-hal yang perlu diketahui sebelum kita mulai mengoleksi jam vintage. Jadi khususnya jam mechanical. Hal pertama itu adalah ukuran. Jadi, ukuran jam, khususnya jam tangan pria, itu bisa dibilang berevolusi. Zaman dulu nih ya, jam tangan pria itu cenderung kecil kalau dibandingkan jam-jaman sekarang. Sebagai contoh 3 jam ini. Jam kanan ini adalah jam BWC Swiss, ini ukuran diameter case-nya sekitar 34 mm. Jam Dial dari Jerman ini, ukuran diameter case-nya 31 mm. Dan jam Dugena Jerman ini 33 mm. Nah, nggak usah ngomongin jam cowok zaman sekarang, bahkan jam-jam cewek zaman sekarang itu banyak yang ukurannya lebih gede ketimbang 3 jam ini. Jadi, kalau zaman dulu itu, jam tangan cowok itu adanya di kisaran 30 sampai dengan 35 mm. Sedangkan kalau jam-jam cowok zaman sekarang itu rata-rata ukurannya adalah 38 sampai dengan 45 mm. Bahkan ada yang mencapai 50 mm. Ini sebenarnya mirip dengan fenomena trend fashion, yang mana kalau kita ingat ya, di tahun 80-an atau 90-an, orang itu suka berbaju atau berpakaian loose fit alias agak sedikit gombrong. Sedangkan di awal-awal tahun 2000-an sempat ada tren itu pakai baju ngepas alias slim fit. Oke, hal kedua terkait jam mechanical vintage yang perlu ketahui itu adalah kondisi. Jadi namanya jam tua, otomatis sebagian besar dari kondisi jam vintage itu ya jauh lah apabila kita bandingkan dengan jam-jam baru. Kasus yang paling sering ditemui itu adalah baretan. Jadi kacanya itu karena jam vintage kebanyakan materialnya adalah akrilik, jadi gampang kebaret. Terus bukan jarang juga kita temui di mana case-nya itu karatan. Hal ini dikarenakan nggak semua case dari jam vintage itu bermaterialkan stainless steel. Masih banyak yang menggunakan besi yang mudah berkarat. Contoh lain itu adalah sebagian besar dari partnya itu atau isi dari movementnya bisa jadi nggak original lagi, alias udah diganti yang lain karena yang originalnya udah rusak. Salah satu part yang paling sering udah diganti itu adalah crown-nya, karena crown itu ya besi tip kecil gitu, jadi mungkin udah patah atau gimana gitu. Yang lain adalah yang di bagian belakang di case ini. Case ini bisa jadi udah diganti karena ya bilanglah jamnya udah 60 tahun, 70 tahun. Jadi udah sering dibuka, buka tutup, bisa jadi udah peyang mungkin atau udah rusak. Jadi case bagian belakangnya itu bisa jadi udah diganti. Tapi kecuali kita beruntung nih ya, bisa dapatin jam vintage yang berkondisi NOS alias new old stock. Yang mana ini pada dasarnya barang stok lama yang tersimpan di gudang atau di toko serta belum pernah dibeli oleh orang lain. Sebagai contoh jam Dugena ini aku dapatnya kondisi NOS. Jadi makanya kondisinya masih mulus, tapi biarpun kondisi NOS sekalipun, kemungkinan besar kita harus mengganti yang namanya strap. Karena apalagi strapnya itu strap kulit, jam udah 60 tahun ya otomatis ya strapnya udah rusak. Di samping itu, biarpun jam NOS, itu tetap idealnya diservis dulu. Biar kita biar akurasinya itu bagus. Yang mana itu membawa kita ke poin berikutnya, yaitu servis alias perawatan. Jadi, pada dasarnya semua jam mechanical, baik yang vintage atau jam baru, itu memerlukan perawatan rutin, sebagaimana mesin. Tapi, khusus jam mechanical vintage, perawatannya itu ekstra apabila kita bandingkan dengan jam mechanical modern. Yang mana sebenarnya hal ini nggak berlaku di jam aja ya, tapi hampir di semua barang antik atau misalnya kita ada yang hobi Vespa tua. Itu otomatis lebih sering masuk bengkel ketimbang motor-motor bebek yang keluaran terbaru. Jadi perawatan di jam mechanical itu pada dasarnya ada 3. Proses pembersihan, di mana seluruh komponennya itu dilepas
lalu dicuci, kemudian diberikan pelumas setelah dirakit kembali, khususnya di bagian bantalan atau biring yang sering mengalami friksi atau gesekan, terus diakhiri dengan proses revisi, yang mana ini adalah untuk mengatur akurasi dan biasanya dilakukan dengan bantuan time graver. Dan untuk jam vintage, karena kerapuhan materialnya, otomatis intensitas perawatannya itu lebih sering dibandingkan jam modern, yang mana otomatis juga akan berdampak terhadap biaya yang perlu kita keluarkan. Dan tadi aku udah sebut soal akurasi, jadi ini menjadi poin perhatian kita berikutnya. Nah, akurasi jam vintage itu jangan harap sama dengan jam modern. Apalagi jamnya udah lama nggak mendapatkan perawatan atau servis, termasuk revisi, itu bisa mencapai deviasi plus minus 10 menit satu hari. Bahkan, jam-jam vintage yang baru diberikan perawatan atau revisi sekalipun, akurasinya bisa jadi lebih kecil ketimbang jam modern, di mana akurasi jam vintage itu bisa berada di kisaran plus minus 15 detik sampai dengan plus minus 2 menit satu hari. Sebagai contoh, jam ini masih bagus, jam BWC ini deviasinya di kisaran di kisaran plus 30 detik satu hari, sedangkan 2 jam ini berada di plus 2 menit satu hari. Jadi otomatis kalau kita pakai jam vintage, mau nggak mau kita harus sering ngatur ulang waktu, yang mana bisa jadi satu hari sekali. Nah, manja ya. Jadi ya, kemanjaan ini menjadi bahasan aku berikutnya, yaitu otomatis alias kerapuhan. Jadi yang aku maksud dengan kerapuhan ini, kecenderungan jam vintage yang lebih gampang rusak apabila kita bandingkan dengan jam-jam modern. Ketika misalnya kena benturan atau jatuh, atau kena medan magnet, atau bahkan kena air sekalipun. Jadi, jam vintage itu biarpun ada tulisan water resist, itu perlu hati-hati apakah masih water resist atau enggak. Karena bisa jadi, karena sering dilepas-lepas, apalagi lepasnya enggak secara profesional, bisa-bisa bagian O-ringnya itu enggak sempurna lagi, membuat bodinya itu kedap terhadap air. Jadi, salah-salah bisa masuk air sehingga membuat movementnya itu rusak. Tapi, aku ngomong gini itu untuk jam-jam yang aku punya ini ya, jam vintage yang non high-end atau non luxury brand. Mungkin kalau jam-jam Rolex, Omega itu mungkin lebih lebih tahan ketimbang jam-jam 3 ini. Karena aku pada dasarnya mengoleksi affordable watch. Jadi aku juga yang vintage watch juga otomatis aku koleksinya itu affordable watch. Dan sejauh ini beruntungnya aku karena posisi Jerman, aku lebih mudah mengakses jam-jam tua yang affordable. Oke guys, jadi itu aja seluruh pembahasan aku yang paling dasar ya, yang harus diketahui terkait jam vintage mechanical. Semoga membantu kalian sebelum misalnya ada dari kalian yang mulai tertarik nih dengan jam vintage. Nantikan bahasan-bahasan terkait dunia horologi dari aku selanjutnya, serta juga mungkin review dari jam-jam yang aku punya. Makasih sudah nonton. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.